Wow. 50.000 dari Jeffrey. Oke, halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin. Nah, kali ini aku punya beberapa update, tapi tampaknya ada yang enak, ada yang nggak enak. Tapi sebelum itu aku mau ngomongin soal rencana bikin jersey Ngomin. Nah, kemarin kan aku bikin ini, jeng-jeng, ini dia. Diminta kemarin sebenarnya ada 3 calon atau 3 pilihan, tapi ya udah sekalian aku bikin 5 ini. Satu dibikinin sama editorku. Nah, ini sudah ada 5 dan kemarin kan rencananya itu kita 2 kali polling, yang satu pilih 2 besar terus baru final. Nah, tapi karena ini sudah ada pemenang yang angkanya melebihi 50%, jadi polling kedua aku batalin aja, sudah aku langsung pilih yang ini ya. Kalau ini mungkin terlalu kecil, ini aku tampilin. Jadi gini dia tampangnya, jeng jeng. Ini tampilan depannya, kemudian ini tampilan belakang. Ini tampilan belakangnya seperti ini. Nah, cuman supaya tidak ada kesalahpahaman, ini desain di atas kertas atau di layar itu kan tidak bisa persis sama dengan hasilnya. Nanti aku akan bikin dulu sendiri, langsung aku pakai, terus kawan-kawan bisa lihat. Kalau kawan-kawan tertarik bisa pesan. Nanti teknisnya bagaimana aku akan jelaskan. Oke? Itu soal jersey ya. Nanti bahannya aku pakai bukan bahan kayak gini. Kalau bahan kayak gini di toko Ngomin sudah ada banyak, tapi ini bahan jersey sepak bola sehingga kawan-kawan bisa pakai main badminton, main sepak bola, main pingpong, yang jelas untuk olahraga ya. Nah, pertama sebelum bahas Inter, ini aku mau bahas mantan pelatih Inter dikit, Mancini, yang kemarin mendadak mengundurkan diri dari pelatih Itali. Ternyata kabarnya dia itu akan jadi pelatih kepala timnas Arab. Itu konon nih, tuh 30 juta setahun, anjay. Arab ini emang duitnya nggak ada nomor serinya. Ya kalau memang beneran kayak ini, katanya dari sebulan lalu sudah deal, cuma belum diresmikan aja. Ya pantas sih kalau memang nilainya sebegitu besarnya, siapa sih yang nggak mau. Oke, itu aja. Sekarang kita bahas. Wow, nih. Alexis Sanchez sudah tiba di Milan. Tuh. Wah ya, ini kayaknya sudah nggak kayak Samar Lasadsik. Sudah nggak kayak si Lasar Samarsik, aku lupa namanya, Samar Lasadsik apa ya itulah, pokoknya ini sudah orangnya sudah datang, udah tinggal medical aja. Jadi ya oke, bye bye Korea, welcome Sanchez. Yang menarik adalah dengan Inter mengontrak Sanchez dan melepas Korea, walaupun Korea itu masih dipinjam, ternyata Inter itu sudah membukukan profit sebesar kurang lebih mana ini 2 juta, 3 juta kayaknya, 3 juta euros. Gimana perhitungannya kayak gini? Ini bukan aku yang mengada-ada, ini sumbernya. Jadi gini, secara operasional itu Korea itu akan menghabiskan dana 8,5 juta, yaitu dari gaji dia. Nah, gajinya Korea itu 6,5 juta gross. Gross itu artinya begini, gaji kotor. Kalau kawan-kawan tahu yang namanya growth decree itu, misalnya gajinya dia 4, sekian juta, maka total yang harus dibayarkan Inter itu adalah sekitar 6,5 juta karena pajaknya itu hampir 50%. Nah, dengan Inter mengambil Sanchez, mengoffload Korea, Inter kan dapat 2 juta dari biaya peminjaman, kemudian menghemat 6,5 juta, berarti kan Inter untung lah dalam tanda kutip di pembukuan, at least Inter menghemat 8,5 juta. Nah, dengan Inter mengambil Sanchez, gajinya Sanchez itu memang 3 juta, tapi karena ini lagi yang growth decree itu intinya gini, kalau pemain itu datang dari luar Itali, maka pajaknya itu cuma sekitar 30-an%. Tapi Alexis Sanchez itu tidak bisa pakai sistem growth decree ini karena dia pada musim 2021 dan 2022 dia sudah bermain di Itali. Jadi Inter tetap harus bayar pajak hampir 50%. Sehingga jumlah uang yang dikeluarkan Inter untuk bayar Sanchez itu sekitar 5,5 juta. Nah, at least karena kita berhasil menghemat 8,5 juta, berarti Inter ya
ibaratnya dapat keuntungan 3 juta. Ya lumayan kan untuk tahun pembukuan 2023-2024. Oke, itu soal Korea ya. Korea dan Alexis Sanchez sudah nggak ada masalah. Nah, sekarang yang masalah itu adalah Pavard. Aduh, ini kayaknya sudah here we go banget, tapi ternyata masalah muncul dari Tuchel. Aduh, Tuchel ini memang nyebelin banget. Tuchel itu bermasalah sama Mourinho, kenapa Inter yang kena? Sampai saat ini Inter dengan Pavard sudah deal, Inter dengan Munchen sudah deal, tapi Tuchel nggak mau. Alasannya Tuchel sih, kalau belum dapat penggantinya aku tidak akan setuju pemain ini dijual. Nah, Pavard itu sudah mulai ngambek. Kemarin dia kan nggak ikut latihan, alasannya sakit. Tapi kayaknya ini adalah bentuk protes dia. Nah, manajemen Bayern Munchen juga bingung. Karena manajemen Munchen itu menganggap dengan pemain yang ada sekarang ini, itu sudah cukup. Mereka kan punya Upamecano, punya De Ligt, punya siapa namanya? Kim Min-jae untuk center back. Kemudian di kanan itu kan ada Mas Rowi, kemudian ada Cancelo. Cancelo masih apa nggak di ini? Aku lupa. Katanya sih mau ke Barcelona Cancelo. Anyway, pokoknya cadangan itu masih ada. Untuk sekelas Pavard ini jelas nggak masuk akal kalau menjadikan dia sekedar cadangan. Lain kalau kayak Inter Bisek itu cadangan kan wajar. Bahkan Darmian pun kalau jadi cadangan itu masih wajar. Tapi Pavard dia tuh punya gelar Piala Dunia, dia punya gelar Liga Champion, gelar Bundesliga sudah seabrek-abrek, entah berapa aku nggak ngitung. Nah, sebagai alternatifnya, nama yang muncul paling atas itu adalah Per Schuurs. Ini backnya Torino. Ini back yang secara karakteristik tipikal permainan ada kemiripan dengan Pavard, tapi ya jelas masih kalah kelas. Kalau ibaratnya ini Pavard KW1 lah. Karena KW Super, KW1. Selain nama Per Schuurs muncul juga nama Baskirotto. Cuman Baskirotto ini aku heran, ini pemain apa bodybuilder, karena aduh siteng apa sih, kekar banget badannya kayak binaragawan. Terus aku sudah lihat juga ininya, kalau kamu kan lihat aja di ketik YouTube Baskirotto tulisannya. Bodinya gede, lihat highlightnya aku nggak ngeliat ada yang istimewa. Bukan tipikal pemain yang bisa ikut di build up. Kemudian gerakannya juga agak lamban karena ya badannya gede banget. Tapi kalau sudah adu gini bahkan mungkin Haaland pun mental mungkin loh ya. Jadi kalau misalnya kita nggak dapat Pavard ya jauh lebih mending Per Schuurs. Per Schuurs ini kayak kalau nggak salah musim lalu sebenarnya Inter sudah tertarik untuk merekrut dia sebagai backupnya siapa waktu itu ya. Tapi kemudian tidak berlanjut. Nah, Per Schuurs ini dihargai 25 juta sama Torino, 25 juta plus 3 juta bonus. Menurutku 25 juta agak kemahalan karena kalau kawan-kawan ingat, Bremer itu kan awalnya dari Torino juga. Kita sebenarnya negosiasi di angka sekitar 28 sampai 30. Kelasnya Bremer ini jelas di atasnya Per Schuurs. Cuman kemudian sudah tahu sendirilah, tahu-tahu Juventus datang ngasih 40 juta. Kalau 25 juta agak mahal, apalagi masih ada mesti kasih bonus lagi 3 juta. Tapi daripada nggak ada, masalahnya gini, Darmian ini kan sudah tua. Namanya pemain tua itu dia bisa cedera kapan saja. Kayak sekarang si Acerbi kan cedera. Nggak bisa ngomong apa kan. De Vrij aja yang bisa main. Nah sekarang Darmian kita nggak tahu bagaimana. Kabar terakhir katanya Darmian ada kemungkinan cedera juga, nggak ikut latihan. Jadi ya memang Inter sangat darurat center back. Lebih darurat dari striker. Apalagi sekarang Alexis Sanchez sudah masuk, ya udah kita punya 4 striker senior udah aman, tinggal masukin 1 dari Primavera kan. Nah, kalau kawan-kawan gimana nih antara Per Schuurs dan Baskirotto? Kalau antara Per Schuurs dan si Pavard kan sudah jelas. Aku nggak ngerti apa sih masalahnya nih, kenapa ada aja. Kemarin sama si Samarsik si ini yang si Mladen yang bikin gara-gara. Sekarang ini Tuchel yang bikin gara-gara. Padahal dia juga nggak terlalu make Pavard loh. Karena kan dia sendiri, Pavard ini aslinya dulunya right back, full back kanan, kemudian dipindah jadi center back, dia bagus di sana. Sekarang dipindah lagi jadi back kanan. Terus jadi back kanan juga dia lebih suka milih si Masraoui. Jadi gimana? Masa
Sudahlah, kita dari Inter sendiri gini, situasinya agak pelik karena Bayern Munchen dengan Inter kan ininya bagus, hubungannya bagus. Nah, dari Bayern Munchen memberi garansi, memberi jaminan bahwa tenang, Pavard itu pasti akan ke Inter, tapi beri kami waktu, dia bilang gitu. Cuman Inter ya, kalau memang sudah pasti jadi milik Inter, kenapa nggak dilepas aja sekarang kan gitu? Nggak bisa juga nanti karena tanggal 1 kan udah ditutup ini bursa transfer kan. Makanya Inter akhirnya memberi deadline sampai hari Senin. Kalau hari Senin juga belum kelar ya udah Inter akan nggak nunggu Pavard lagi tapi langsung ke Perseus. Begitu guys masalahnya dengan Pavard. Oke, itu aja dulu untuk konten kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton, yang sudah like, yang belum like. Kenapa nggak nge-like? Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Seperti biasa, seperti yang aku bilang, aku belum bisa dulu live selama 3 hari ke depan. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam.